Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Puspita Hapsari Nugraheni. Anak-anak bisa memanggilnya Pupita. Di sini Ibu sedang melaksanakan PLP 2 atau pengenalan lapangan persekolahan 2 di SDN Bandulan 3. Nah, sekarang Ibu akan mengajar di kelas 2 pada tema 3, subtema 4, pembelajaran 3 dengan muatan bahasa Indonesia dan matematika. Sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah mendengar cerita Cinderella? Nah, anak-anak, cerita Cinderella adalah cerita dongeng. Cerita dongeng adalah sebuah cerita yang sifatnya fiktif atau hayalan. Selain Cinderella, ada juga dongeng-dongeng lain seperti Pinocchio, Putri Salju. Nah, ada juga dongeng yang dari Indonesia seperti Danau Toba, Sang Kuryang, Jakatarup, dan sebagainya. Nah, anak-anak, selain dongeng yang Ibu sebutkan tadi, Ibu juga punya satu contoh dongeng. Sekarang, coba anak-anak simak video berikut ini. Dahulu kala, di sebuah negeri dongeng, hiduplah seorang ratu yang bernama Ratu Bidadari. Suatu hari, Ratu Bidadari menyuruh seorang peri yang bernama Nirmala dan seorang kurcaci bernama Oki untuk membeli tanaman obat kepada Pak Tobi, salah satu tabib terkenal di negeri ini. Sebelum berangkat, Ratu memberikan uang kepada Nirmala. Uang yang diberikan Ratu Bidadari kepada Nirmala sebesar Rp10.000. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya Oki dan Nirmala pun sampai di rumah Bapak Tabib yang bernama Pak Tobi. Setelah sampai di rumah Pak Tobi, akhirnya Nirmala membeli 5 tanaman obat. Sedangkan Oki, ia menyelidap masuk ke dalam ruangan Pak Tobi. Dengan lancangnya, Oki pun memilih-milih apa saja tanaman obat yang ada di ruangan Pak Tobi. Setelah menemukan salah satu tanaman ajaib, Oki pun langsung meminumnya. Dan tiba-tiba, tangan dan tubuh Oki ditumbuhi oleh akar. Akar tersebut menjulang sangat panjang. Sangat panjang dan Oki pun berteriak untuk meminta tolong. Oki meminta tolong kepada Nirmala dan Pak Tobi. Setelah mendengar ucapan Oki, Pak Tobi pun seketika memberikan ramuan kepada Nirmala agar akar yang ada pada tubuh Oki tidak terus memanjang. Dengan sigap, Nirmala pun langsung terbang untuk menyelamatkan Oki. Nirmala memberikan minuman itu kepada Oki. Setelah akar yang ada pada kaki dan tangan Oki hilang, Pak Tobi pun menjelaskan jika ramuan yang ada di dalam ruangan itu adalah ramuan ajaib yang fungsinya untuk mendinginkan badan. Tapi peninggi badan untuk tumbuhan, bukan untuk manusia. Nah, anak-anak, walaupun dongeng itu bersifat hayalan atau fiktif, tapi dongeng itu juga mempunyai amanat atau pesan moral yang bisa kita ambil. Contohnya, seperti pada dongeng Oki dan Nirmala tadi, walaupun Oki dengan lancangnya masuk ke ruangan Pak Tobi, tapi Pak Tobi mau menyelamatkan Oki dengan memberikan ramuan yang fungsinya untuk menetralisir ramuan peninggi badan itu. Nah, setelah anak-anak menyimak video dongeng tadi, sekarang Ibu mau tanya. Kenapa Ratu Bidadari memberikan uang kepada Nirmala sebesar Rp10.000? Karena harga satu tanaman obat adalah Rp1.000 dan Nirmala pun membeli 5 tanaman obat dengan harga Rp5.000. Sehingga, jika uang Ratu Bidadari ada Rp10.000 dan harga tanaman obat ada Rp5.000, Rp10.000 dikurangi Rp5.000, totalnya Rp5.000. Jadi, Nirmala masih punya sisa uang sebesar Rp5.000. Mengapa demikian? Karena uang yang kita gunakan untuk membeli sesuatu harganya harus lebih besar dari harga barang yang akan kita beli. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Supaya anak-anak lebih mendalami materi yang Ibu sampaikan, anak-anak bisa mengerjakan soal latihan yang Ibu berikan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.